Halo Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas cara atasan atau kepala sekolah menilai dokumen refleksi tindak lanjut yang telah dikumpulkan oleh guru agar progres dari praktik kinerja oleh guru tersebut dapat mencapai 100% dari sebelumnya 75%. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu, kepala sekolah atau atasan masuk di akun PMM Bapak Ibu. Langsung menuju ke pengelolaan kinerja, kemudian pilih kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian pilih sekolah yang mana akan kita nilai guru tersebut. Di sini karena saya yang mau dinilai, saya ke SMP Satapnya. Klik lakukan penilaian. Setelah itu, silakan klik cek penilaian. Lalu silakan Bapak Ibu memilih guru yang akan dinilai. Nah, di sini teman saya sudah ada yang selesai dinilai. Ya, ini saya akan melakukan atau mengisi penilaian dokumen refleksi tindak lanjut. Silakan klik tombol nilai. Kemudian muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik tombol nilai untuk praktik kinerja. Klik nilai. Kemudian ke bawah untuk mengisi pembinaan kinerja nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, penilaian di sini untuk pembinaan kinerja nilai dokumen refleksi tindak lanjut ini perlu Bapak Ibu berdiskusi dengan guru tersebut. Jika Bapak Ibu belum pernah menilai, di sini akan menjadi tombol nilai. Karena sebelumnya atasan saya sudah pernah mengisinya, makanya ini tombolnya lanjutkan. Sengaja saya belum kumpulkan atau atasan saya belum kumpulkan, ini keperluan untuk saya membuat video ini. Baik Bapak Ibu, silakan klik tombol lanjutkan atau nilai. Nah, di sini ada 3 penilaian atau isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu sebagai atasan atau kepala sekolah. Yang pertama itu nilai upaya refleksi guru. Yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Dan yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Baik, untuk yang pertama, nilai upaya refleksi guru. Pertanyaan dan jawaban guru sebelumnya akan ditampilkan di bagian sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Di sini ada 3 jawaban yang bisa Bapak Ibu berikan kepada guru tersebut. Ada sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Dan sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, Bapak Ibu, tingkatan penilaian ini dari yang paling rendah ke paling tinggi, dari atas ke bawah. Jika Ibu memilih sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, berarti guru tersebut tidak sadar diri. Artinya dia hanya menyalahkan keadaan sekitar. Jadi penilaian di sini cukup. Kemudian apabila kita memberi penilaian kedua, ini baik karena dia sadar bahwa tantangan dan penyebab ada di dalam kendali diri. Kemudian yang amat baik atau sangat baik itu nomor 3 atau yang paling bawah, karena di sini selain sadar tantangan dan penyebabnya, dia juga tahu dampaknya terhadap pembelajaran. Nah, di sini penilaian yang diberikan oleh kepala sekolah saya yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Kemudian ada pertanyaan di bawah, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, Bapak Ibu silakan jelaskan keterangan di sini yang menjelaskan tentang penilaian yang telah dipilih. Batas maksimal karakter yaitu 1000 karakter. Boleh tidak sampai 1000 karakter. Nah, di sini ada penjelasan yang sudah diberikan. Setelah berefleksi, guru telah menyadari bahwa tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, serta juga memahami dampaknya. Hal tersebut ditunjukkan dari guru merasa perlu merancang pembelajaran berdiferensiasi, agar semua murid dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Guru juga perlu sabar dan konsisten dalam mendisiplinkan peserta didik, agar merdeka dalam mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan tingkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Guru pun harus mampu menjadi pembelajar mandiri,
agar bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, yang dijelaskan di sini menjadi indikator bahwa guru tersebut sadar tantangan dan penyebabnya serta dampaknya, yaitu yang telah dijelaskan oleh guru tersebut di kolom sebelumnya atau tantangannya. Kemudian, setelah Bapak Ibu memilih penilaian untuk bagian yang pertama dan mengisi penjelasan, kita lanjut ke bagian yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Baik, di sini pertanyaannya, bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating, observasi praktik kinerja, dan hasil refleksi. Nah, sama halnya dengan penilaian yang pertama, jika Bapak Ibu memberi penilaian yang pertama, artinya dia cukup di bawah baik. Jika ingin memberi rating yang baik, pilih yang tengah. Jika memberi rating yang amat baik, yaitu pilih yang ketiga. Nah, di sini penilaian yang diberikan oleh atasan saya itu membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Baik, jika Bapak Ibu hanya melakukan upaya tindak lanjut yang disepakati, maka pilih yang pertama. Yang kedua, apabila kita mendapatkan inspirasi dan mempraktikkan inspirasi tersebut. Dan yang ketiga, yang paling bagus atau yang paling baik, yaitu mendapatkan inspirasi, mempraktikkan inspirasi, dan membagikan praktik baik melalui kombal di dalam ataupun di luar sekolah. Kemudian, setelah memilih penilaian, ada penjelasan lagi. Apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, kolom ini kita dibatasi 1000 karakter, namun tidak harus sampai 1000 karakter. Di sini, atasan saya sudah memberikan penjelasan. Guru telah berupaya dengan sangat baik, mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Ia telah mendapatkan dan memperhatikan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa inspirasi yang ia temukan dan telah dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Ia pun telah membagikan praktik baik melalui komunitas belajar yang dibuktikan dengan menjadi penggerak komunitas di sekolah. Baik, ini ada hubungannya dengan yang telah kita isi sebelumnya, yaitu inspirasi yang kita dapatkan dan telah kita lakukan perubahan pada kelas ataupun pada sekolah kita. Setelah Bapak Ibu memberi penjelasan terhadap penilaian yang telah dipilih, untuk bagian yang kedua ini, kita lanjut ke bagian yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Di sini ada pertanyaan, bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Nah, di sini lagi disediakan 3 pilihan penilaian. Yang pertama, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Di sini kalau dia ada upaya, nilainya agak cukup. Kemudian yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi. Ini baik karena sesuai dengan ekspektasi atasan. Kemudian yang ketiga, ini sangat baik karena dia ini melampaui atau melebihi ekspektasi atasan. Di sini, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapat respon positif dari peserta didik. Ini ada dampaknya pada peserta didik. Di sini atasan saya juga memberi penilaian untuk upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Kemudian ada lagi kolom untuk penjelasan tentang penilaian yang kita pilih. Apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Di sini sudah diisi peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutan telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Upaya melakukan peningkatan kinerja telah melampaui standar yang telah disepakati bersama atasan. Upaya melakukan peningkatan kinerja pun telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, pembinaan berkelanjutan terhadap peserta didik yang melanggar, dan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Nah, hal-hal yang dijelaskan di sini dapat Bapak Ibu ambil dari keterangan yang ini, kemudian keterangan yang di sini. Bisa Bapak Ibu ambil di sini. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang telah guru jelaskan di bagian pertanyaan sebelumnya. Pada saat Bapak Ibu guru tersebut
mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Baik, Bapak Ibu guru hebat, setelah Bapak Ibu kepala sekolah atau atasan mengisi ketiga penilaian dan penjelasannya, silakan Bapak Ibu klik tombol kumpulkan agar progres praktik kinerja guru yang kita nilai ini bisa mencapai 100%. Namun apabila Bapak Ibu merasa masih ada yang perlu diubah, bisa klik simpan draft. Namun karena saya merasa ini sudah tepat, karena saya sudah teliti sebelum saya membuat video ini, saya akan klik tombol kumpulkan agar praktik kinerja saya sampai progres 100%. Baik Bapak Ibu, saya akan klik tombol kumpulkan. Nah, di sini akan ada pemberitahuan nilai-nilai yang telah kita pilih. Silakan Bapak Ibu baca dengan teliti. Kemudian setelah dibaca dengan teliti, jangan lupa klik agar tercentang. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Jadi, kita diingatkan untuk teliti dalam memberi penilaian agar tidak salah, karena ini tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Karena saya rasa ini sudah tepat dan sudah diteliti dengan baik, saya akan klik tombol kumpulkan. Baik, berhasil kumpulkan dokumen. Di sini sudah berubah, artinya dokumen refleksi tindak lanjut guru tersebut sudah dinilai dan akan mencapai progres 100%. Baik, sebagai bukti kita akan ke akun PMM saya untuk melihat progres praktik kinerja saya. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya sudah masuk di akun PMM saya. Saya akan ke pengelolaan kinerja guru sebagai pegawai. Nah, praktik kinerja sudah mencapai progres 100%. Kita bisa lihat cek praktik kinerja, kemudian isi dokumen refleksi tindak lanjut sudah dinilai oleh atasan, sehingga hasilnya di sini sudah mencapai 100%. Nah, Bapak Ibu yang sudah mencapai 100% di sini berarti tidak ada lagi yang Bapak Ibu kerjakan di praktik kinerja. Sisa Bapak Ibu mengumpulkan pengembangan kompetensi sesuai dengan RHK yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya. Nah, di sini saya sudah kumpulkan, ini sudah 112 poin. Namun tugas tambahan saya belum saya kumpulkan. Silakan Bapak Ibu juga kumpulkan tugas tambahan. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cara penilaian dokumen refleksi tindak lanjut guru oleh kepala sekolah agar progres praktik kinerja guru tersebut mencapai 100%. Semoga video ini dapat Bapak Ibu pahami dengan mudah, dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.